Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6631. Faktanya, Xie Yutang masih memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Hao. Dia tahu sejak awal bahwa dengan karakter Ye Hao, tidak mungkin dia membunuh Han Wenxiang. Dia membawa Ye Hao ke penjara bawah tanah. Selain atas kehendak keluarga Xie, dia juga ingin melindungi Ye Hao. Tapi tanpa diduga, dalam keadaan ini, peristiwa besar seperti itu akan terjadi di luar. Bukan hanya Wei Sigui yang meninggal, bahkan para pemuda yang kembali bersamanya semuanya sudah mati. Apalagi metode kematian setiap orang pada umumnya sama. Tidak ada ruang untuk perlawanan. Dan dia dibunuh dengan satu pisau. Seolah-olah orang yang membunuh mereka tidak hanya kuat, tetapi juga sangat akrab dengan mereka. Kecuali Lisa Chen yang pergi sementara. Semua orang yang dikirim kembali oleh 3 Liga Seni Bela Diri Tiongkok luar negeri musnah kali ini. Berita ini datang dari kantor polisi Yanjing. Bagi Departemen Kepolisian Yanjing, hal seperti itu tidak dapat dipercaya terjadi di kaki kaisar. Oleh karena itu, Departemen Kepolisian Yanjing segera menghubungi penjara Yanjinglong, berharap dapat bekerja sama satu sama lain dan menyelesaikan kasus ini secepat mungkin. Padahal, saat menyelidiki TKP, penjara Panjang menemukan banyak bukti. Dan bukti-bukti ini membuat penjara naga tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya. Pasalnya, selain bercak darah, terdapat jejak kaki dan sidik jari yang padat di lokasi kejadian. Dan jejak kaki dan sidik jari ini semuanya mengarah ke Ye Hao tanpa kecuali. Jika Ye Hao tidak berada di penjara Panjang Yanjing tadi malam, semua orang akan dengan senang hati berpikir bahwa kasusnya telah diselesaikan. Tetapi dalam situasi saat ini, selain menamparkan wajah Long Prison, itu memberi tahu semua orang bahwa Ye Hao bukanlah pembunuhnya. Termasuk kematian Han Wenxiang sebelumnya. Pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Ini disebut bukti sampingan. Semua ini memberi tekanan besar pada kantor polisi dan penjara Panjang. Sebab, ini tidak hanya menamparkan wajah mereka, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan mereka. Namun, untuk Ye Hao di ruang bawah tanah, ini adalah kabar baik yang langka. Setidaknya dia tidak bersalah. Tidak ada yang bisa terus menahannya di penjara. Tuan Muda Ye, selamat. Anda bebas. Pada pukul 6 sore, Xie Yutang muncul di depan Ye Hao dengan sedikit lelah. Menurut bukti yang diperoleh sejauh ini, dan kesimpulan berdasarkan kenyataan, kematian Han Wenxiang tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, kau bebas. Ye Hao sedikit mengangguk. Tetapi tidak ada banyak kegembiraan di wajahnya. Tetapi malah cemberut. Aku mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa kematian Han Wenxiang disebabkan oleh seseorang yang mencoba menyalahkannya, dia dapat sepenuhnya mengerti. Tetapi dengan kematian Wei Sigui, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Biasanya, selama Wei Sigui masih hidup, dia akan mencoba yang terbaik untuk menggigit dirinya sendiri sampai mati. Bahkan jika Anda tidak bisa menggigit diri sendiri sampai mati, Anda bisa membuat diri Anda jijik sampai mati. Tapi sekarang Wei Sigui sudah mati. Trik macam apa ini benar-benar membingungkan. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Xie Yutang melihat keraguan Ye Hao. Pasti ada dalang di balik kejadian ini. Tapi menilai dari situasi saat ini, aku masih belum bisa menyimpulkan tujuannya. Dia membiarkanmu pergi ke penjara langit dan membiarkanmu keluar dengan aman.
Selama periode ini, dua orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan negara pulau meninggal. Jika bukan karena ini, aku akan mencurigai Tokugawa Shingen. Dalang di balik layar. Bab 6632. Setelah formalitas selesai, sudah sekitar jam 7 malam. Ye Hao berjalan keluar dari penjara Long Prison, dan sekilas melihat banyak orang menunggunya. Selain Si Mengyan, Pangeran Du dan anggota Liga Bela Diri Gritsia lainnya, Wu Xiaohu, Lei Jun, Gong Zihai, Qin Menghan dan lainnya juga datang. Sampai batas tertentu, orang-orang ini adalah tim paling stabil Ye Hao di Daxia. Ye Hao memasuki penjara, dan orang-orang ini secara alami mencoba yang terbaik untuk membebaskan Ye Hao dari tuduhan. Sekarang Ye Hao muncul dengan aman dan lancar. Itu adalah hal yang paling beruntung bagi mereka. Selain tim Ye Hao, Zheng Maner juga datang. Dia tersenyum pada Ye Hao dari kejauhan, dan kekhawatiran tegang di wajahnya menghilang saat ini. Ye Hao mengangguk pada Zheng Maner. Awalnya berencana untuk menyapa. Namun dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sekilas sebuah kendaraan niaga Toyota tidak jauh dari sana. Jendela kendaraan komersial semuanya gelap gulita. Tapi samar-samar Ye Hao bisa merasakan tatapan yang akrab. Dia tiba-tiba menyadari siapa yang berada di kendaraan komersial. Pada saat ini, langkahnya menuju Zheng Maner terhenti. Karena Ye Hao tahu betul bahwa jika dia memilih untuk bergegas menuju Zheng Maner saat ini, dia mungkin akan kehilangan Xia Yun sepenuhnya mulai sekarang. Mungkin keraguan-raguan dan keterikatan Ye Hao yang membuat orang-orang di dalam mobil Toyota sedikit lebih tidak sabar. Pada saat ini, mobil mulai perlahan, lalu dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan. Dan ponsel Zheng Maner berdering pada saat ini. Dia mengangkatnya. Dan setelah menjawab sebentar, dia menatap Ye Hao dengan mata yang agak suram. Saat berikutnya, tanpa memberi Ye Hao kesempatan untuk menjelaskan, Zheng Maner juga berbalik dan masuk ke mobil bisnis Mercedes-Benz di belakangnya. Tak lama kemudian, kendaraan niaga itu pun menghilang ke dalam kegelapan. Melihat dua wanita terpenting dalam hidupnya pergi satu demi satu, Ye Hao tidak tahu seperti apa rasanya. Di masa lalu, dia tidak pernah memikirkan dengan hati-hati tentang masalah Xia Yun. Tetapi dia menerima begitu saja bahwa Xia Yun pasti akan berada di sisinya. Bahkan, aku tidak bermaksud menyembunyikan cinta mendalam aku untuk Zheng Maner dari Xia Yun. Tapi saat ini, Ye Hao sendiri benar-benar bingung. Dalam situasi ini di mana dia tidak tahu siapa yang harus dipilih, atau hanya bisa memilih salah satu dari keduanya, dia sepertinya telah kehilangan konsentrasinya yang biasa. Setelah merenung lama, Ye Hao menghela nafas dan langsung masuk ke mobil. Melihat pemandangan ini, setiap orang yang telah menyiapkan anglo dan daun grapefruit untuk membantu Ye Hao menyingkirkan nasib buruk saling memandang. Dan mereka semua diam-diam menyimpan barang-barang mereka. Bagaimanapun, siapapun dapat mengetahui bahwa suasana hati Ye Hao sedang buruk saat ini. Tidak perlu terus mengganggu Ye Hao saat ini. Mobil itu melaju dengan tenang di jalan. Dan segera sampai di halaman rumah yang terletak di jalan lingkar ketiga. Boom saat Ye Hao keluar dari pintu mobil. Sebuah pikap kecil yang sepertinya telah menunggu lama tiba-tiba bergegas menuju Ye Hao seperti kuda yang melarikan diri. Dan melihat percikan api yang keluar dari rodanya, terlihat jelas bahwa pengemudi sengaja melakukannya. Adegan ini jelas ingin membunuh Ye Hao di tempat. Wajah Si Mengyan, Qin Menghan, Pangeran Du, Wu Xiaohu dan lainnya semuanya berubah. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi hal seperti itu di depan pintu mereka. Ekspresi Tuan Muda Hai bahkan lebih jelek. Dia tidak mendapatkan berita sebelumnya, yang cukup untuk menunjukkan betapa tenang dan rendah hati orang yang membuat tembakan itu.
Dan orang-orang seperti itu seringkali paling sulit dihadapi. Bab 6633. Mata Ye Hao sedikit membeku. Sedikit terkejut bahwa pada saat kritis ini, seseorang berani menembaknya. Mungkinkah? Seperti yang dikatakan Xie Yutang, ada begitu banyak orang yang ingin mati sendiri. Boom, sebelum pickup mendekati tempat Ye Hao berada, dia melihat sebuah Mercedes-Benz G besar bergegas keluar dari gang di satu sisi, dan langsung menabrak sisi pickup. Pickup itu segera terlempar ke dalam lingkaran, dan amukan aslinya juga kehilangan tujuannya, dan menabrak pohon besar di satu sisi. Pengemudi Mercedes-Benz Big G sama sekali tidak sopan, melainkan menginjak pedal gas hingga menyebabkan pickup terguling di tempat. Pengemudi Mercedes-Benz melompat keluar setelah tangki bahan bakar truk pickup tersulut akibat percikan api. Ye Hao meliriknya. Dan itu adalah Lei Jun. Jelas. Selama bertahun-tahun, Lei Jun selalu menjaga kehati-hatian mengikuti Ye Hao. Bahkan saat ini. Kalau tidak, bahkan jika Ye Hao tidak akan mati kali ini, dia mungkin akan berada dalam masalah besar. Setelah Ye Hao mengangguk pada Lei Jun, dia akan melangkah maju untuk memeriksa siapa yang ada di dalam pickup. Namun saat ini, kaca depan pickup tersebut ditendang hingga terbuka dengan ledakan. Seorang wanita dengan wajah halus, tetapi saat ini tidak terurus, keluar. Ada rasa dingin tanpa kata di matanya. Pada saat ini, dia membuka freezer yang dibawanya, mengambil segenggam jarum dari dalam, menusukkan semuanya ke tubuhnya, lalu menyuntikkan obat cair ke dalamnya. Ilmu genetika Amerika, gumam Ye Hao. Sekilas dia mengenali bahwa cairan obat itu adalah obat genetik untuk meningkatkan kekuatan tempur individu. Memasuki begitu banyak sekaligus akan membuat kekuatan wanita itu meningkat pesat, dan mungkin akan menjadi sangat kuat pada akhirnya. Tetapi masalahnya adalah menyuntikkan begitu banyak obat genetik pada satu waktu tidak jauh berbeda dengan mencari kematian. Wanita itu mengeluarkan raungan yang sedikit melengking. Dia tampak sangat kesakitan. Tetapi pada saat ini dia mengambil jarum lain dan menyuntikkannya ke tubuhnya. Diiringi dengan gerakannya, pupilnya membesar dan napasnya menjadi sangat berat. Mata merahnya hanya menatap Ye Hao, seolah ingin mencabik-cabiknya. Ye Hao, Ye Hao. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mendengar suara ini, Ye Hao sedikit mengernyit, dan akhirnya mengenali wanita gila ini. Salah satu anggota kelompok yang kembali dari Liga Seni Bela Diri Tiongkok Xia Dao. Satu-satunya yang selamat dari kasus pembunuhan Bauhinia Manor Wei Sigui. Lisa Chen. Hanya saja Lisa Chen, yang dulunya agak superior dan anggun, kini penuh dengan tampang pembunuh. Jumlah berlebihan cairan obat genetik yang disuntikkan membuat momentumnya terus meningkat. Ye Hao bahkan melihat pembuluh darah tipis terus-menerus pecah di lengan dan wajahnya. Yang bisa aku katakan adalah adegan ini mengejutkan. Melihat ekspresi membunuh dari orang di depannya, Ye Hao menghela nafas, dan berkata, "Nona Lisa Chen, ada apa? Jika aku ingat dengan benar, tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan aku, bukan? Kau mengemudi lagi, pukul aku, dan sepertinya kau ingin melawanku selamanya. Bolehkah aku bertanya, apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Kau adalah pembunuhnya. Pembunuh sebenarnya di balik kejadian ini." Lisa Chen berkata dengan suara kasar. "Anda pasti telah menunjuk seseorang untuk membunuh Penatua Wei. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan kejahatan." Bab 6634. Lisa Chen. Apakah kau sudah gila? Si Mengyan maju selangkah saat ini. Matanya dipenuhi rasa dingin. Tempat-tempat seperti penjara naga telah membuktikan bahwa perwakilan Ye tidak bersalah. Seseorang dengan sengaja menjebaknya.
Dan Anda masih berbicara tentang perwakilan Ye sebagai pembunuhnya. Apakah Anda bercanda? Liga Seni Bela Diri Xia tidak berani membunuh orang. Pada titik ini, Si Mengyan meletakkan tangan kanannya di gagang pedang panjang di pinggangnya. Seolah-olah dia akan bertarung jika dia tidak setuju. Qin Menghan juga mengambil langkah maju. Dan di beberapa titik ada pisau lempar di tangannya. Dan dia hanya menatap Lisa Chen dengan ekspresi dingin. Apakah kau percaya dengan apa yang kau katakan? Lisa Chen mencibir. Dan matanya tertuju pada tubuh Ye Hao. Bajingan ini tidak hanya membunuh Diakon Han Wenxiang dengan tangannya sendiri. Tetapi juga memerintahkan bawahannya untuk membunuh Penatua Wei dan yang lainnya sesuai dengan metode pembunuhannya. Tujuan meninggalkan begitu banyak bukti adalah untuk membingungkan melihat dan mendengar. Itu alasannya adalah aku bisa keluar dari tubuh. Lisa Chen mencibir lagi dan lagi pada saat ini. Kau Hao. Kau bisa membodohi orang lain. Tapi kau tidak bisa membodohiku. Trik dari lingkaran kelas atas bernilai 800 jika tidak 1000. Wang Fa mungkin tidak bisa berurusan denganmu. Tapi aku tidak akan pernah mati bersamamu. Dengarkan melihat kertakan gigi Lisa Chen yang keras kepala. Sedikit rasa dingin muncul di wajah Si Mengyan saat ini. Lisa Chen. Penjara naga telah lama ditutup. Atas dasar ini, kau terus bersikeras bahwa perwakilan Ye adalah pembunuhnya. Masih mengandalkan kepalamu yang kebanjiran untuk membayangkan begitu saja. Apakah menurutmu hidupmu terlalu lama? Lisa Chen berkata dengan dingin. Si Mengyan. Jangan permisi pembunuh ini. Elder Wei tidak punya musuh di negara ini. Satu-satunya orang yang memiliki konflik kekerasan adalah Ye Hao. Bajingan itu. Pembunuhnya bukan dia. Mungkinkah aku? Itu bagaimana itu? Ye Hao menatap Lisa Chen yang akan mulai menyuntik dirinya dengan obat lagi. Dan menunjukkan wajah pencerahan. Aku tidak mengerti sebelumnya. Karena seseorang ingin menggunakan hidup Han Wenxiang untuk menjebakku. Mengapa kau membunuh Wei Si dan menyalahkanku? Sekarang aku mengerti. Ini mundur untuk kemajuan. Lagi pula. Di matamu Wumeng Tionghoa perantauan. Kau tidak bisa memiliki saingan lain selain aku. Jadi, selama Wei Si Gui mati, maka kalian akan dibutakan oleh kebencian. Kau tidak memperhatikan bukti apapun. Anda tidak memperhatikan alasan. Kalian dengan otak buruk. Orang-orang yang digunakan sebagai pisau. Kalian hanya akan mati-matian untuk membunuhku. Sederhananya, beberapa orang tahu bahwa mengandalkan kantor polisi dan penjara naga tidak bisa menghukum aku. Jadi mereka datang ke sini. Sungguh langka untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sungguh langka untuk membunuh dengan pisau. Ye Hao mengungkapkan emosi saat mengatakan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berusaha keras untuk menyusun rencana seperti itu untuk membunuhnya. Dan Si Mengyan dan yang lainnya juga bereaksi. Dan semua orang mengerti maksud Ye Hao dalam sekejap. Dan kemudian harus merasakan bahwa lawan Ye Hao benar-benar ganas. Adapun Lisa Chen. Dia sedikit terkejut. Seolah-olah dia agak tersentuh. Namun segera. Dia terus berbicara dengan mencibir. Kau. Jangan menipu dirimu sendiri di sini. Bab 6635. Kau menyutradarai dan berakting sendiri. Selain itu, kemampuan aktingmu sangat bagus sehingga kau sendiri hampir mempercayainya. Lisa Chen He mengabaikan penjelasan Ye Hao sama sekali. Tetapi terus membenamkan dirinya di dunianya sendiri. Orang-orang sepertimu bisa membodohi seluruh dunia. Tetapi mereka tidak bisa membodohi orang-orang pintar seperti kami. Aliansi Seni Bela Diri Tiongkok perantauan utama kami pasti akan melawanmu selamanya. Kami tidak akan membiarkan orang-orang menyukaimu, yang memegang teguh posisi di Liga Bela Diri. Setelah selesai berbicara, Lisa Chen mengeluarkan jarum terakhir dan menempelkannya di tubuhnya. Lalu dia bergerak dan meraung ke arah Ye Hao.
Bang! Si Mengyan tanpa sadar berdiri di depan Ye Hao, memblokir serangan Lisa Chen dengan kedua tangan. Tapi tanpa diduga, Lisa Chen, yang kecanduan narkoba dan menjadi gila, tidak hanya meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, tetapi juga memiliki lompatan kualitatif. Si Mengyan, yang bisa dengan mudah menghancurkannya, terlempar ke belakang oleh pukulannya saat ini, dan berhenti setelah telapak kakinya bergesekan dengan tanah selama lebih dari 10 meter. Banyak pemborosan. Lisa Chen mencibir, dan terus bergegas ke tempat Ye Hao berada, yang merupakan tujuannya. Kali ini, Qin Menghan yang mengambil langkah maju, dan pisau terbang di tangannya langsung menyala. King. Dentang. Dentang tangan. Lisa Chen menyala seperti listrik dingin, meraih dua pisau lempar dan menghancurkannya secara langsung. Rentan. Dia mencibir. Wajahnya penuh dengan kegilaan yang tidak bermoral. Kau Hao. Bukankah kau perwakilan dari Liga? Tanda tanya. Bela diri tepat ketika mereka hendak melangkah maju untuk bergerak. Mereka melihat Ye Hao melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Lalu dia melangkah maju, menyipitkan mata ke arah Lisa Chen, dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah minum sedikit obat. Menurutmu apakah kau tak terkalahkan di dunia? Apakah menurutmu aku akan memperhatikan kemampuanmu yang telah kau peroleh dengan minum obat? Sejujurnya, kalian tidak masalah bagiku apa pikiran dan sikap itu. Aku hanya ingin menemukan kebenaran. Adapun apakah kau menginginkan kebenaran atau balas dendam? Bagiku katakan, itu tidak masuk akal. Hanya saja aku bisa memberimu kesempatan sebelum kau terus bergerak, demi ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Aku bisa membiarkanmu pergi. Dapatkan keluar. Tapi jika kau terus menyerang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mendengar kata-kata Ye Hao, Lisa Chen menyeringai, dan berkata, Ye Hao, wanita yang kau andalkan sudah ada di sini. Aku kalah. Kau sendiri tidak punya keterampilan. Dan kau masih ingin menakutiku dengan mulutmu. Bodoh. Setelah kata-kata itu jatuh, Lisa Chen yang percaya diri bergegas lagi. Ekspresi Ye Hao acuh tak acuh. Dan dia berkata perlahan, Menghan, serang dia. Qin Menghan tertegun sejenak, lalu melihat sesuatu di saat berikutnya. Dia bergerak untuk memblokir Ye Hao, dan kemudian terbang dengan kaki yang menyapu. Bang! Lisa Chen, yang menjadi lebih kuat, penuh dengan kekurangan di tubuh bagian bawahnya. Pada saat ini, Qin Menghan menendang kakinya, dan segera terhuyung ke belakang. Bab 6636. Kau, Lisa Chen, yang sangat marah, terlihat gila saat ini. Dan dia dengan panik bergegas menuju tempat Qin Menghan berada. Sangat disayangkan bahwa Qin Menghan telah melihat bahwa kakinya tidak stabil. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, Qin Menghan akan selalu menendang kakinya. Setelah beberapa gerakan, Qin Menghan mengambil kesempatan untuk menendang perut bagian bawah Lisa Chen. Lisa Chen menjerit, dan langsung terbang keluar. Ketika dia mendarat di tanah, efek samping dari injeksi dan napas internal Qin Menghan meledak bersamaan. Rasa sakit membuatnya berkedut di seluruh tubuh. Dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Lihat. Ini yang disebut modalmu untuk membalas dendam. Ye Hao memberi isyarat kepada Qin Menghan untuk berhenti sementara. Dan melihat ekspresi Lisa Chen yang penuh desahan. Kekuatan seni bela diri tergantung pada akumulasi latihan. Kau, atau harus dikatakan, orang-orang yang membuat pengaturan. Kalian semua telah salah paham tentang ini. Kalian semua berpikir bahwa kalian, yang telah diubah oleh teknologi genetika, dapat menggunakan sejumlah besar cairan obat genetik. Kekuatanku meningkat pesat, dan kemudian aku terbunuh. Sayangnya, ini tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut.
Kekuatan palsumu bahkan tidak sebaik macan kertas. Kau, Lisa Chen berdiri dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya lagi. Tapi saat dia berdiri, dia ditampar ke tanah lagi oleh Qin Menghan yang berada di samping. Keluar, Qin Menghan tampak kedinginan. Kembalilah dan beritahu orang-orang di belakangmu. Jika Anda ingin menyusahkan perwakilan Ye, lakukan dengan cara yang terbuka. Tidak masuk akal untuk mengandalkan konspirasi seperti itu. Lisa Chen dalam kesedihan dan kemarahan. Dan menatap Ye Hao dengan gigi terkatup. Kau, bajingan. Selain bersembunyi di belakang wanita, apalagi yang akan terjadi kau melakukannya? Lawan aku jika kau memiliki kemampuan. Kau sampah. Ye Hao tidak repot-repot menjelaskan. Dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluar atau tidak? Jika tidak, aku akan membiarkan seseorang mengirimmu dalam perjalanan. Kau, mendengar kata-kata Ye Hao. Ekspresi Lisa Chen berubah sangat jelek. Tapi bagaimanapun, dia menggertakkan giginya dengan ekspresi ganas dan berbalik untuk pergi. Dan hampir pada saat yang sama sosoknya menghilang. Seseorang di samping Ye Hao dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Di pagi hari berikutnya, Ye Hao bangun pagi dan duduk di halaman rumahnya sambil minum teh pagi. Teh pagi hari ini dibeli khusus dari restoran Guangdong. Rasanya otentik dan menyegarkan. Ye Hao menunggu dengan tenang sambil makan. Tuan muda Ye. Ketika Ye Hao sedang makan banyak, pintu samping halaman membuka celah. Dan seorang pria masuk dengan hati-hati. Laut Tuan Muda. Saat ini, Tuan Muda Hai terlihat agak kuyu. Tetapi semangatnya sangat menggembirakan. Dilihat dari penampilannya. Mungkin semalaman tadi malam. Sudahkah kau mengetahuinya? Ye Hao tidak berbicara omong kosong. Tetapi berbicara langsung. Tuan Muda Hai mengangguk dan berkata, tidak sulit untuk memeriksa beritanya. Atau harus dikatakan bahwa pihak lain tidak bermaksud menyembunyikannya. Setelah Lisa Chen pergi tadi malam, dia memasuki kedutaan negara pulau. Tapi kedutaan negara pulau itu terang benderang tadi malam. Dan banyak orang penting dari negara pulau datang. Jadi, siapa yang ditemukan Lisa Chen? Siapa itu? Di belakangnya pada dasarnya adalah kesimpulan aku. Menurut kesimpulan aku, ada kemungkinan besar bahwa orang ini adalah Tokugawa Shingen dari sekolah Shinto. Ye Hao mencubit wajah di depannya. Setelah menyesap King Lian Cup of Hangguan Kilen, dia berkata dengan santai, lalu. Bab 6637. Gong ragu sejenak. Lalu melanjutkan, selain itu, aku juga menemukan hal lain. Yaitu, Kedutaan Negara Pulau. Aku sedang mempersiapkan pernikahan. Lihat gerakan itu. Malam ini adalah hari pernikahan. Menurut informasiku, orang yang menikah adalah Nona Xia Yun dan Tokugawa Shingen. Tuan Xia Zongxing sekarang menjadi tahanan rumah di keluarga Xia di Yanjing. Di tanah leluhur, dikatakan bahwa jika Xia Yun tidak menikah, Xia Zongxing akan mati. Mendengar kata-kata ini, Ye Hao langsung mengerti banyak hal. Misalnya, mengapa Xia Yun pergi tanpa pamit? Misalnya, mengapa Xia Yun tiba-tiba ingin menikah? Dengan pemikiran ini, Ye Hao mengulurkan tangan kanannya, mengetuk meja, dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, Anda dapat memanggil semua orang dan properti di bawah aku, tapi Anda harus menyelamatkan Tuan Xia Zongxing sebelum pesta pernikahan malam ini. Gong Zihai sedikit terkejut, dan berkata, Tuan Muda Ye, Anda tidak boleh impulsif, itu adalah kedutaan Jepang di sana. Dan itu adalah wilayah rakyat Jepang. Di zaman sekarang ini, cinta itu bebas. Apakah ada masalah jika aku merampas pernikahan? Terlebih lagi, inilah yang paling diharapkan oleh Shinto dan Tokugawa Shingen, kan? Karena dia berharap menyelesaikan semuanya sebelum pertempuran di puncak kota terlarang. Kalau begitu,
Aku akan memberi mereka kesempatan ini. Pada saat yang sama semua orang di bawah Ye Hao mulai bergerak. Di pinggiran Yanjing, Kedutaan Negara Pulau, Tokugawa Shingen berdiri di taman kedutaan. Dengan tangan di belakang, menyipitkan mata ke taman pulau di depannya. Dibandingkan dengan suasana megah halaman Daxia, tidak peduli seberapa elegan dan halus tata letak halaman negara pulau, masih memiliki udara yang kering dan picik. Namun, Tokugawa Shingen melihat kepicikan di depannya. Tetapi di wajahnya ada semacam kesombongan bahwa para pahlawan dunia melampaui generasiku. Tuan muda, pada saat ini, dua pria pulau tampan berjalan dengan cepat. Dan mereka menatap Tokugawa Shingen dengan kekaguman di mata mereka. Namun, keduanya bukan orang biasa. Mereka adalah Sota Tojo dan Nobita Nishino. Di antara tiga kepala sekolah Shinto. Kedua orang ini ditambah Mizuki Fujiwara. Kekuatan tempur mereka bertiga tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Dikatakan bahwa ketiga pemimpin ini pernah mengalahkan God of War ketika mereka bergabung. Hanya dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya generasi muda Shinto Ryu. Melihat kedua orang ini muncul, Tokugawa Shingen berbalik perlahan. Dan berkata dengan tenang, "Ada apa? Tuan muda. Maaf. Ada yang salah." Sota Tojo meminta maaf. Meskipun menurut rencana kita, Lisa Chen memang sedang mencari masalah dengan Ye Hao. Namun, aku tidak menyangka ada terlalu banyak master di sekitar Ye Hao. Dan dia mengalahkan Lisa Chen dengan mudah. Tapi Lisa Chen tidak menyerah. Setelah dia kembali, dia berharap kami akan memberinya lebih banyak ramuan gen. Dia berkata bahwa dia ingin membalas dendam. Anda dapat membayar berapapun harganya. Aku sedang berpikir, jika aku memberinya ramuan genetik dalam jumlah tertentu, masih ada kesempatan untuk membunuh Ye. Kekuatan di balik Lisa Chen adalah kebencian. Sebelum Ye Hao meninggal, dia tidak boleh terkikis oleh obat cair. Bab 6638. Nobita Nishino di samping berkata dengan suara yang dalam saat ini, "Tuan muda, aku rasa tidak perlu terus menggunakan wanita gila itu. Biarkan bawahanku mengambil tindakan bersama. Bahkan dengan taktik kerumunan, itu bisa menggilingmu sampai mati. Bajingan itu, di depan aula tendangan kami, berani menawarkan untuk melawan kami. Itu hati beruang. Tidak. Apakah Anda tahu bahwa itu adalah takdir orang Daxia untuk bersembunyi di rumah dengan patuh dan mengaku kalah?" Melihat Nishino Nobita yang agresif saat ini, Tokugawa Shingen berkata dengan dingin, "Jika orang bernama Ye begitu mudah untuk dihadapi, dia tidak akan menjadi prajurit Daxia." Perwakilan dari Liga terus pergi ke kedutaan AS untuk membeli obat genetik dan memberikannya kepada Lisa Chen untuk ditelan. "Bahkan jika aku menghabiskan uang, aku akan membunuhmu." Mendengar ini, Tojo Sota dan Nishino Okuma menundukkan kepala bersamaan dan berkata, "Ya." Setelah masalah diselesaikan, Tokugawa Shingen berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana dengan promosi pernikahan aku?" Sota Tojo berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Tuan muda. Meskipun kami mengadakan pernikahan di sini di Daxia, tapi aku sudah meminta semua media di negara pulau untuk mengirim reporter paling terkenal. Segera, negara pulau kami akan tahu bahwa Anda dan Daxia Ten keluarga Yan Jingxia, salah satu keluarga teratas, telah menikah." Negara pulau. Tokugawa Shingen mengangguk dan berkata, "Apakah semua tamu sudah datang?" Nobita Nishino berkata, 5 sekolah besar lainnya, 5 keluarga kekaisaran, semuanya telah mengirimkan keturunan langsung mereka untuk datang. Bahkan keluarga kerajaan telah mengirim putri agunan. Orang-orang ini sekarang sedang beristirahat di Hotel Hilton di seberang kedutaan. Dan sama sekali tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Selain itu,
Keluarga kaya Yanjing pada dasarnya siap mengirim orang-orang akan datang. Tuan Muda, apakah Anda ingin orang-orang ini datang untuk menonton upacara? Tokugawa Shingen berkata dengan acuh tak acuh. Apakah mungkin ada orang yang datang ke pernikahan aku? 10 besar tidak masalah, apakah itu keluarga teratas, 5 keluarga teratas, atau keluarga kaya lainnya. Di pesta pernikahan, aku hanya menyambut mereka yang pernah dekat dengan negara pulau kami di masa lalu. Lagi pula, aku tidak ingin ada kecelakaan terjadi ke pernikahanku. Pernikahan ini sangat bermanfaat bagi sekolah Shinto kita. Semuanya harus diprioritaskan. Mendengar kata-kata Tokugawa Shingen, Tojo Sota dan Nishino Nobita langsung memasang ekspresi seperti itu di wajah mereka. Lagi pula, dalam kognisi mereka, Tokugawa Shingen adalah orang yang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Lagi pula, ini adalah salah satu anak muda yang ditakdirkan untuk menjadi level tertinggi di negara pulau di masa depan. Jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit konsentrasi dan rasionalitas ini, maka Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Oke. Itu akhir dari omong kosong. Tokugawa Shingen berkata dengan santai. Bagaimana konvoi bersiap-siap? Tojo Nomura berkata. Jangan khawatir, Tuan Muda. 52 mobil Toyota Century telah diangkut lewat udara. Kita bisa pergi kapan saja. Tokugawa Shingen berkata dengan tenang. Kalau begitu, ambil mereka. Tapi ingat, orang-orang dari keluarga Yanjing Xia pastilah orang-orang penting. Dan mereka harus berada dalam jangkauan yang bisa dikendalikan. Sota Tojo terkejut sesaat. Dan berkata, kenapa begitu? Tokugawa Shingen menggosok bagian tengah alisnya. Dan berkata perlahan. Kadang-kadang aku selalu merasa bahwa pernikahan ini berjalan terlalu mulus. Bab 6639. Orang-orang dari keluarga Yanjing Xia. Meskipun mereka memiliki sikap sopan di depan kita. Tapi orang Daxia selalu berpikiran dalam. Kau tidak mungkin tanpa hati. Tokugawa Shingen jarang sabar. Dan dia mengajar Sun Sun, jenderal yang cakap di sekelilingnya. Setelah mengatakan ini, Tokugawa Shingen memikirkan hal lain. Dan berkata, ngomong-ngomong, apakah aku meminta Anda untuk mengundang Direktur Kyoto yang seksi? Nobita Nishino tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Anda tidak hanya datang. Tetapi aku juga mendengar bahwa itu untuk Anda. Tuan Muda. Dan Direktur Kyoto Hot bahkan membawa seluruh tim. Dia mengatakan bahwa apapun jenis naskah yang ingin Anda buat, Tuan Muda, mereka dapat bekerja sama. Tokugawa Shingen terkekeh ringan berkata, aku tidak memerlukan skrip khusus. Tembak saja kamar pengantin aku malam ini dan kirimkan ke Ye sesegera mungkin. Aku mendengar bahwa orang yang akan menjadi wanita aku memiliki nama keluarga orang kepercayaan Ye. Melihat orang kepercayaanku menjadi pahlawan wanita seksi di Kyoto, hati Ye Hao untuk seni bela diri pasti hancur, kan? Pada titik ini, Tokugawa Shingen tertawa. Ini selera buruknya. Dia paling suka memanjakan wanita atau kerabat lawannya. Lalu merekam film panas di Kyoto dan mengirimkannya ke lawan. Perilaku seperti ini lebih menghukum daripada membunuh orang. Beberapa lawan pernah melihat wanita tercinta mereka dirusak oleh puluhan pria besar. Dan mereka sangat marah hingga muntah darah dan mati di tempat. Ini akan menjadi pilihan yang baik jika Ye Hao bisa langsung marah seperti ini. Tuan Muda, selera syutingmu selalu sangat bagus. Kata Sota Tojo dengan sikap dogi. Tapi ini malam pernikahanmu. Jadi wanita lajang mungkin tidak cukup. Jika tidak, kami akan mengundang semua wanita yang berhubungan dengan Ye Hao. Ayo pergi ke kamar pengantin bersama. Dengan cara itu akan lebih seru. Mendengar kata-kata Tojo Sota, Tokugawa Shingen cukup terharu. Tapi dia masih ragu-ragu dan berkata, mungkinkah ada terlalu banyak orang?
Tidak. Sama sekali tidak. Tuan muda. Kau adalah kelompok yang kuat. Sambil berbicara, Tojo Sota dengan tenang meletakkan sebotol penuh pil biru kecil di depan Tokugawa Shingen. Kau pasti bisa bertarung semalaman dan begadang semalaman. Orang yang bermarga Ye tidak hanya akan marah sampai mati, tetapi bahkan mungkin akan hidup kembali setelah kematian. Ini lebih buruk daripada kematian seluruh keluarga dan eksekusi 9 klan itu membutuhkan hukuman yang lebih menyedihkan. Tojo-san, kau baik-baik saja, sayangku. Tokugawa Shingen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tojo Sota. Dia sangat menghargai bawahan yang begitu perhatian. Ben Sao selesai makan daging malam ini. Dan kau juga bisa minum sup. Kecuali istri tuan muda ini. Wanita dari keluarga Xia. Wanita Yehao lainnya siap membantumu. Apa yang kau suka, kau bisa bermain apapun yang kau mau. Bahkan jika kau menggunakannya sebagai kuali untuk berlatih kungfu, aku akan menyelesaikannya untukmu jika terjadi sesuatu. Mendengar ini, Sota Tojo dan Nobita Nishino menunjukkan ekspresi ngiler pada saat bersamaan. Tuan muda, aku akan bersumpah untuk melayani Anda sampai mati. Kita semua adalah saudara ipar. Jadi mengapa Anda begitu sopan? Tokugawa Shingen tertawa. Dan pada saat ini seluruh pribadinya memiliki sikap dan kesombongan. Menunjuk negara. Ayo pergi. Pergi dan bersiaplah. Waktu yang baik telah tiba. Dan saatnya pergi ke keluarga Xia untuk menyapa kerabat. Bab 6640. Pukul 2 siang. Halaman keluarga Yanjing Xia. Sekelompok 52 kendaraan Toyota Century muncul di gerbang rumah Xia seperti kilat. Kendaraan ini semuanya digantung dengan plat nomor diplomatik. Dan setiap kendaraan memiliki sikap angkuh dan mendominasi. Beberapa murid keluarga Xia di gerbang baru saja datang untuk membiarkan pihak lain turun dari mobil untuk diperiksa. Tetapi tanpa diduga, konvoi tersebut tanpa basa-basi menabrak pagar pembatas parkir di gerbang. Dan kemudian memasuki kompleks keluarga Xia dengan berani. Beberapa penduduk pulau bahkan menurunkan kaca jendela mobil dan mengarahkan jari tengah mereka ke anak-anak keluarga Xia yang tertegun. Dan berkata dengan duri besar, tidak bisakah kau mengenali iring-iringan mobil tuan muda kita? Jika bukan karena tuan muda aku dan keluarga Xia Anda sudah menikah. Tidak butuh waktu lama bagi Anda untuk jatuh ke dalam 10 besar. Aku benar-benar tidak memiliki visi sama sekali. Setelah mengatakan ini, sekelompok orang dari Nusantara tertawa terbahak-bahak. Segera, mereka bergegas ke halaman keluarga Xia. Dan kemudian menendang gerbang halaman. Di belakang gerbang adalah kamar kerja Xia Yun sejak kecil hingga dewasa. Saat ini, sekelompok besar pelayan keluarga Xia sedang mengubah Xia Yun menjadi gaun pengantin Cina. Di satu sisi, keluarga Xia Yutang berdiri di sana dengan ekspresi bermartabat. Melihat Tokugawa Shingen dan rombongannya masuk, Xia Yutang sedikit mengernyit. Tetapi dia tetap melangkah maju dan berkata, Tuan Tokugawa, mengapa begitu cepat? Apa? Aku merasa sedih melihat tuan muda ini. Tokugawa Shingen melirik di Xia Yutang. Tidak peduli seberapa sedihnya kau, tahan. Ingat. Di depanku. Kau bahkan bukan kentut. Setelah selesai berbicara, Tokugawa Shingen yang sombong tidak peduli untuk memperhatikan Xia Yutang. Tetapi berjalan ke Xia Yun yang sedang merias wajah saat ini. Memandangnya dari atas ke bawah. Dan berkata dengan suara keras, seperti diharapkan dari putri dari keluarga Xia. Yang tidak memakai makeup pada saat itu. Itu sudah sangat menakjubkan. Sedikit makeup bahkan lebih menakjubkan. Sayang sekali orang seperti itu tidak bisa. Aku tidak menikahi kekasihnya. Tetapi dia ingin menikahi tuan muda ini. Benar-benar mengesankan. Aku merasa kasihan pada aku. Sayang sekali aku tidak pernah bersimpati pada Batu Giok.
Meskipun semua orang mengatakan bahwa melon bengkok tidak manis, itu memuaskan dahagamu. Pada titik ini, Tokugawa Shingen menunjuk Xia Yun grinning. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengangkat dagunya yang runcing. Dan berkata, "Apa? Apakah kau siap untuk mengadakan upacara pernikahan dengan tuan mudaku malam ini? Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sesuatu. Setelah upacara pernikahan, tuan mudaku harus melawan Ye Hao di puncak kota terlarang besok. Yang bermarga Ye pasti akan mati. Tapi jika kau bekerja lebih keras malam ini dan memeras tuan muda ini hingga kering, mungkin nama keluarganya adalah Ye. Masih ada sedikit peluang. Jadi, apakah kau mau memikirkannya dan bersenang-senang dengan anak muda ini?" Tuan di sini sekarang. Mendengar kata-kata kejam Tokugawa Shingen, Xia Yun tidak berbicara, tetapi hanya memandangnya dengan acuh tak acuh. Tokugawa Shingen, seolah-olah di depannya bukanlah orang yang hidup, melainkan mayat. Tes tes tes. Mainkan keindahan gunung es untuk tuan muda ini. Tokugawa Shingen tes tes. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika kau tidak bekerja sama dengan tuan muda ini. Aku punya kabar baik untukmu. Untuk menghukum kekasihmu, aku sudah mengundang direktur panas dari Kyoto. Kau harus sangat jelas. Untuk apa itu? Kekasihmu akan segera melihat penampilanmu. Apakah kau merasa sangat menantikannya? Apakah kau sangat senang? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.